Assalamualaikum. Hai anak-anak, berjumpa kembali. Kita akan belajar tema 3 yaitu makanan sehat. Pada subtema 1 yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Makanan. Zat makanan disebut juga biomolekul karena merupakan senyawa atau molekul kimia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan baik. Dikelompokkan menjadi zat makanan makro dan zat makanan mikro. Sistem pencernaan manusia dan hewan. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut. Proses pencernaan makanan ada dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatis atau kimia. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perhatikan penampang gigi berikut. Bagian-bagian gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Perhatikan penampang lidah berikut. Terdapat sensor perasa yaitu perasa pahit, asam, asin, dan manis. Perhatikan letak-letak sensornya ya. Kelenjar ludah terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Perhatikan gambar kerongkongan dan lambung berikut. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik yaitu gerak meremas-remas makanan dan mendorongnya sampai ke lambung. Kelenjar pencernaan atau enzim pencernaan dihasilkan pada pankreas, hati, dan duodenum atau usus 12 jari. Usus halus dan usus besar. Pada usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, dan pada usus besar terjadi proses penyerapan air. Bagian akhir dari sistem pencernaan yaitu rektum dan anus. Rektum terjadi proses defekasi atau pembentukan tinja dan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada hewan yaitu hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Yaitu adalah anggota kelas mamalia, yaitu satu kelompok dengan manusia, tetapi sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan manusia. Contohnya adalah sapi dan kambing. Sistem pencernaan hewan memamah biak. Perhatikan gambarnya. Pada bagian mulut terdiri dari gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Arah pencernaan pada hewan pemamah biak terdiri atas mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan usus. Makanan yang berupa rumput dan semacamnya di mulut dibelit oleh lidah, diringgut dengan gigi seri, kemudian bercampur dengan air liur. Makanan dari mulut ditelan masuk melalui kerongkongan menuju ke perut atau rumen. Makanan disimpan sementara di rumen, kemudian masuk ke dalam perut jala atau retikulum. Di retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil, lalu kembali lagi ke mulut untuk dimamah ulang. Kemudian ditelan lagi masuk ke perut kitab atau omasum untuk digiling. Selanjutnya makanan masuk ke dalam perut masam atau abomasum. Makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Akhirnya sari-sari makanan masuk ke usus halus, kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan keluar melalui anus. Pada perut hewan memamah biak terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama, rumen atau perut besar.
Berfungsi sebagai gudang sementara, tempat fermentasi selulosa oleh enzim yang dihasilkan bakteri dan protozoa tertentu, tempat pencernaan protein dan polisakarida. 2. Retikulum atau perut jala berfungsi sebagai tempat pembentukan bolus. 3. Omasum atau perut kitab berfungsi sebagai tempat menghaluskan makanan. Dan keempat, apomasum atau perut masam sebagai tempat pencernaan secara kimiawi. Perhatikan sistem pencernaan pada burung, terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, empedal, usus, dan kloaka. Sistem pencernaan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus, dan kloaka. Sistem pencernaan pada amfibi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus, dan kloaka. Sedangkan sistem pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantong empedu, lambung, usus, gelembung renang, lubang urogenital, dan anus. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.